Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa Waalaikumsalam. dan jumpa kembali dengan saya HM Yasin Bisri dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Saya dari IPARI, kami informasikan bahwa kami baru saja mengikuti acara giat tanam pohon sejuta matoa. Ya, letaknya adalah di Kecamatan Pucang Laban, titik lokasinya adalah di Desa Panggung Uni. Ya, terkait dengan giat tanam sejuta pohon ini, ada bersama kita ngobrol bareng dalam acara ngobrol penuh inspirasi channelnya PDI Pari Kabupaten Tulungagung. Ada Ketua IPARI Daerah Kabupaten Tulungagung, Bapak Haji Suyitno. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada bersama kita Bapak Kasih Pontren Kemenak Tulungagung. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat walafiat? Alhamdulillah. Semangat. Semangat nggih. Bongkar. Dari pagi sampai siang menuju titik dari upacara pembukaan di kantor urusan agama Kabupaten Laban sampai di titik lokasi panggung ini. Segar terus ini, Pak. Alhamdulillah. Segar. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, apa rahasianya kesegaran ini? Rahasia kesegaran kita itu sering olahraga, minumnya banyak, dan pikiran fresh, tidak terlalu banyak hutang. Tetapi saya menangkap fresh, udaranya segar, minumnya banyak, minum air dari tanah, dari bumi. Ini kaitannya dengan penanaman sejuta pohon ini erat sekali ini ya. Ya, ini kita ngobrol. Gimana ini terkait dengan kegiatan penanaman sejuta pohon ini, versi PDI Pari ini seperti apa? Terima kasih Pak Haji Yasin Bisri, bahwa bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka bumi ini harus kita kelola, jangan sampai rusak. Sehingga saat ini kita lihat banyak pohon-pohon hutan sudah ditebangi, sungai-sungai penuh dengan sampah, polusi udara yang sangat tinggi. Ini kita sebagai umat Islam perlu untuk menjaga bumi. Jangan sampai rusak. Salah satu yang diagendakan oleh Kementerian Agama adalah melakukan penanaman sejuta pohon. Oh, penanaman sejuta pohon. Karena dengan pohon yang kita tanam ini nanti, pertama akan menghasilkan udara yang segar. Satu pohon yang kita tanam seperti di depan ini, maka nanti akan menghasilkan beribu oksigen. Oksigen. Sehingga kita akan memberikan masyarakat udara yang segar, lebih sehat. Dan itu merupakan yang harus kita lakukan. Sehingga Pak Menteri Agama RI, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, mempunyai suatu gerakan namanya ekoteologi. Tentang ekoteologi, bagaimana keputusan Pak Sekjen dan sebagainya Pak. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Bri terkait dengan kebijakan pemerintah menggalakkan penanaman sejuta pohon ini secara regulasi seperti apa sih? Himbauan apa ya sudah merupakan perintah atau program dari pusat yang harus dilakukan sampai di daerah? Gimana ini? Ya, setelah kita membaca aturan, ternyata kan ada surat edaran dari Pak Sekjen nomor 182 tahun 2025 yang isinya himbauan untuk penanaman sejuta pohon yang dikhususkan sebenarnya itu matoa. Tapi sebenarnya kan tidak hanya itu. Untuk menghijaukan bumi, menghijaukan lingkungan kita, ya tentunya tidak hanya matoa. Di samping yang kita tanam nanti akan menghasilkan, di samping seperti yang diucapkan oleh Pak Ketua IPARI, oksigen lebih bagus, itu kan nanti juga bisa berbuah. Buahnya bisa dinikmati. Dan yang lebih penting menurut saya, ini kan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penghijauan. Dan ini dipusatkan di daerah pegunungan. Kalau dulu semasa saya masih kecil,
itu di pegunungan itu tiap-tiap kaki gunung itu ada sumber mata air. Ada sumber mata air. Sekarang ini semakin langka. Hampir tiap kaki gunung sudah tidak ada sumber mata air. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang masih ada. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah semakin gersangnya kondisi bumi kita. Ekosistemnya sudah rusak. Dulu itu kan kalau dilihat dari jauh gunung-gunung nampak hijau, kayunya masih rindang, masih besar-besar, sehingga menghasilkan air di kaki gunung yang bisa digunakan sebagai sumber mata air. Sekarang daerah Pucang Lapan sudah semakin langka. Seandainya mesin mati, maka kesulitan mencari air bersih. Nah, ini memberikan edukasi pada Pucang Lapan utamanya akan pentingnya penghijauan itu. Dan juga nanti tanaman yang kita tanam itu menghasilkan buah. Ini Pak Kasih, faktanya tadi kita menyaksikan bahwa dari sekian banyak bibit yang ditanam itu beraneka ragam. Ada matua memang, kemudian ada durian, ada mangga, ada apokat. Tapi kenapa judul besarnya itu kok memilih matua? Apa yang istimewa dari matua ini? Matua itu kan berasal dari daerah Irian Jaya, yang ternyata bisa ditanam di mana. Dan hasilnya itu juga lumayan. Jadi seandainya nanti bisa berbuah, buahnya itu harganya juga mahal. Jadi dari tangkai batangnya itu kuat ya itu. Tangkainya kuat. Dan lebih penting kandungan buahnya itu bergizi. Pak Yat barangkali bisa menambahkan sifat-sifat karakter positif dari matua, kenapa dipilih menjadi judul besarnya ini? Pohon matua itu memiliki daun-daun yang lebar. Daunnya lebar. Sehingga nanti diharapkan nanti mampu menghasilkan oksigen lebih banyak. Daun yang lebat menghasilkan oksigen yang banyak. Wah, masuk akal juga ini. Kemudian dia pilih matua itu karena nilai ekonomis. Di matua itu kalau tidak salah di pasaran hari ini masih sekitar 25.000 per kilo. Kita bayangkan kalau satu pohon itu menghasilkan paling tidak 2 kintal. 2 kintal ya. Dan kita lihat 25.000 kali 2 kintal kan sudah sekian 100.000. Jadi nanti kita bisa membantu ekonomi masyarakat pegunungan. Udaranya segar, masyarakat mendapatkan hasil daripada tanaman yang dia tanam itu. Ada tanaman durian. Kalau durian nanti seperti ada durian montok, ada durian bawor itu. Dan nampaknya kalau durian Pucang Lapan belum begitu familiar. Ini masih percobaan. Kalau Tulungagung yang familiar dengan durian, Tulungagung yang terkenal kan daerah Sendang Pagerwojo. Karena daerahnya rindang, daerahnya sejuk, dingin, airnya melimpah, sehingga tumbuhan durian di sana hasilnya sangat bagus. Ya barangkali ini dieksplor ke Pucang Lapan ini bisa seperti di daerah Sendang maupun Pagerwojo. Harapannya seperti itu kan. Nilai ekonominya juga tinggi, durian kan harganya juga cukup mahal. Oke. Selain ada manfaat lingkungan, juga ada manfaat hasil ekonomi. Luar biasa. Kita membangun kedua-duanya, membangun ekonomi juga membangun lingkungan. Betul. Jadi, ibadah itu ketika orang itu ekonominya mantap, ibadah semakin mantap juga. Siap, Itu Pak Yasin tentang ekologi yang kita tanam berbagai macam ekoteologi. Ekoteologi, kita akan berbicara tanaman di Pucang Lapan. Semoga bermanfaat dan kami harap manfaatnya masyarakat Pucang Lapan bisa menjaga tanaman ini, karena apa? Bumi ini bukan warisan untuk kita, tapi kita teruskan untuk anak-anak cucu kita. Betul sekali. Menghasilkan rasanya dari perjuangan orang-orang terdahulu. Terima kasih Pak Pri. Barangkali closing statement. Ya mudah-mudahan tidak hanya berhenti sini, nanti diteruskan oleh generasi berikutnya. Ini kan yang terlibat tidak hanya penyuluh, mulai dari kantor, Kementerian Agama, madrasah, baik formal, non formal, pesantren, pasnas, dan lain-lain ikut terlibat di sini. Mudah-mudahan dengan begitu masyarakat semakin menyadari akan pentingnya penghijauan dan nanti bisa dilanjutkan kepada generasi berikutnya dan tujuannya itulah lestari lingkungan kita. Oke, terima kasih
Bapak Dr. Suyitno, Ketua IPPD IPARI Kabupaten Tulungagung. Terima kasih juga Bapak Supriyono, Kasih Pontren, yang telah meluangkan waktu untuk podcastnya PD IPARI Kabupaten Tulungagung. Nah, pemirsa, demikian tadi ngobrol kita, mudah-mudahan penuh inspirasi karena acara ini dibingkai dalam acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Muhammad Yasin Bisri bersama dengan tim kerabat kerja, ada Udin Sudarsono dan juga Miftahur Rahman serta Khairul Ibad mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.